Pengamat Australia sebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi represif, pluralisme, dan anti-Islam. Akademisi dari Australian National University, Profesor Greg Feely menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi, di balik slogan keberagaman yang kerap kali ia dengung-dengungkan selama ini, ternyata telah bertindak represif terhadap kelompok Islamis dalam kurun 4 tahun terakhir. Menurut Greg, kebijakan anti-Islamis di Indonesia telah mengikis hak asasi manusia atau HAM dan merusak demokrasi. Greg menuangkan pemikirannya itu dalam artikel berjudul Jokowi Represif Pluralism yang dimuat di East Asia Forum pada tanggal 27 September 2020 yang akan terbit dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies. Istilah kelompok Islamis yang digunakan Greg dalam artikelnya merujuk Muslim yang berusaha menjadikan hukum dan nilai-nilai Islam sebagai dasar dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kelompok Islamis ini terdiri dari beragam organisasi, mulai dari partai resmi yang bertarung di pemilu hingga kelompok jihadis yang berjuang dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Greg memasukkan PKS dalam kelompok Islamis yang memperjuangkan nilai-nilai Islam lewat jalur demokratik atau pemilu. Menurut Greg, meski telah bertarung di kancah demokrasi selama puluhan tahun, masih ada beberapa anggota PKS yang menjadi korban represivitas aparat di era Jokowi. Menurut Greg, kebijakan represif Presiden Joko Widodo atau Jokowi ditempuh dengan beragam cara. Salah satunya adalah pendisiplinan aparatur sipil negara atau ASN. Dalam konteks ini, Greg mengatakan bahwa masih ada pegawai negeri sipil, guru maupun akademisi yang dicurigai dan masuk daftar pantauan oleh aparat keamanan karena terafiliasi dalam kelompok-kelompok Islam. Mereka akan mendapat peringatan dari atasannya mengenai aktivitas keagamaan atau organisasi politik yang mereka ikuti di luar kantor. Mereka diminta meninggalkan kegiatan itu atau terancam karirnya akan mandek atau diberhentikan. Cara represi serupa terjadi di badan usaha milik negara dan perusahaan swasta. Greg mengatakan beberapa Islamis telah disingkirkan dari posisi strategis atau ditolak promosi. Banyak kementerian menerapkan screening dalam proses perekrutan pegawai untuk menyaring mereka yang dianggap memiliki pandangan Islamis. Greg menaksirkan sekiranya ada puluhan ribu Islamis yang menjadi target represi pemerintahan Jokowi. Hanya sedikit dari mereka yang mendapat penjelasan mengenai apa kesalahan yang mereka buat. Tujuan dari kampanye represi ini menurut Greg agar para Islamis melepas atau berhenti mengekspresikan pandangan mereka di ruang publik. Greg mengatakan kebijakan represif Presiden Jokowi ini mungkin akan menyenangkan sejumlah negara tetangga, termasuk Australia. Namun Greg mengatakan dan mengingatkan negara-negara tetangga untuk mewaspadai kebijakan itu karena bisa mengikis hak asasi manusia, melemahkan demokrasi, dan memicu perlawanan balik dari kelompok Islamis. Greg mengatakan kebijakan anti-Islamis yang ditempuh pemerintahan Jokowi salah satunya dipengaruhi oleh lingkaran partai koalisi. Mayoritas partai koalisi, terutama PDI Perjuangan atau PDIP, memandang Islamisme sebagai ancaman potensial terhadap tradisi netralitas keagamaan di Indonesia. Islamisme juga dianggap mengancam keterbukaan masyarakat. Mereka melihat Islamis sebagai sesuatu yang berpotensi merusak harmoni karena kelompok itu mengedepankan hukum Islam di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pandangan itu bertentangan dengan dasar-dasar negara. Menurut pandangan Greg, kecurigaan pada kelompok Islamis ini melekat tak hanya pada partai koalisi Jokowi, namun juga oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan mitra politiknya PKB yang masuk gerbong koalisi Jokowi.
Gelombang aksi massa bela Islam pada 2016 dan 2017 lalu kian meneguhkan keyakinan pemerintah Jokowi atas bahaya Islamisme. Aksi bela Islam merupakan gelombang demonstrasi yang diikuti jutaan umat Islam, dipicu oleh pernyataan Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang dianggap telah menghina Islam atau menistakan agama. Aksi ini membuat Ahok akhirnya dipenjara. Dia juga kalah dari lawannya di pemilihan kepala daerah Jakarta. Berkaca dari aksi bela Islam itu, menurut Greg ada sejumlah menteri kabinet Jokowi yang berkeyakinan bahwa kelompok Islamis jika tidak dibendung akan semakin kuat dan sulit dikendalikan di kemudian hari. Fakta nyata di era Jokowi Islam sangat disudutkan. Padahal Indonesia mayoritasnya Islam, tapi mengapa yang paling disudutkan Muslim? Lebih dimusuhi yang pakai cadar daripada yang pakai rok mini. Lebih dibenci orang berjenggot daripada yang tatoan. Pakai baju tauhid ditangkep, pakai baju PKI nggak masalah. Di rezim ini lebih curiga sama yang rajin ibadah di masjid daripada orang yang mabok-mabokan dan judi. Diduga teroris langsung ditembak. Bandar narkoba internasional bisa dinego. Lebih mentolerir aliran sesat daripada syariat. Dunia sudah kebolak-balik. Yang nyunah radikal, yang nyeleneh toleran, yang jilbab syar'i ekstrim, yang gak pakai jilbab dibilang cantik, yang menikah lagi disebut penjahat, yang main pelacur biasa lelaki, yang muda sholat 5 waktu diwaspadai, yang muda gak sholat masih muda katanya, yang jenggotan rajin ke masjid disebut teroris, yang jenggotan rajin dugem dibilang keren, yang ke majelis taklim pekanan disebut fanatik, yang ke bioskop harian disebut gaul, yang hafal Al-Quran 30 juz dibilang militan, yang hafal banyak musik disebut hebat, yang anaknya dijilbabin dibilang keterlaluan, melanggar HAM dan segala macem, yang anaknya pakai rok mini disebut imut, yang pakai baju koko dibilang soalim, yang gak pakai baju disebut jantan, yang hariannya bicara Islam disebut so ustad, yang hariannya gibah dibilang up to date, media Islam disebut radikal, media porno disebut kebutuhan. Buka mata hati Anda wahai para penguasa di negeri ini. Islam muncul dalam keadaan asing dan ia akan kembali dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasingkan itu. Hadis riwayat Muslim nomor 208. Sahabat bertanya, siapakah orang asing itu? Nabi SAW menjawab, mereka ialah orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan di tengah kerusakan. Hadis riwayat Ahmad. Dan ingatlah bahwa kalian semua pasti akan mati, dan hanya kepada Allah lah kalian akan kembali serta dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan kalian. Maka segeralah bertobat selagi masih ada kesempatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kita suguhkan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.